Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami sebagai kelompok 2 akan menjalankan presentasi mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum masuk pada presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya Zena Semsitaki dengan NPM akhiran 057. Saya Muhammad Dafa Ardiansyah, NPM 079. Saya Rofi Rahma Ariza, NPM 048. Saya Triasama Putri, NPM akhir 046. Saya Salma Kusya Mufidah dengan NPM akhir 207. Saya Gista Trismaida Pratiwi dengan NPM akhir 214. Oke, materi yang akan kami presentasikan di sini yaitu bab 2 mengenai tentang organisasi pemerintahan di Indonesia. Oke, langsung saja masuk kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih buat moderator. Untuk materi pertama yaitu negara dan juga pemerintahan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang definisi negara dan juga pemerintahan. Kita mengambil definisi menurut KBBI dan juga para ahli. Dan yang pertama ini adalah negara menurut KBBI, yaitu negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dan yang kedua adalah definisi pemerintahan menurut KBBI, yaitu pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Nah, ini adalah definisi negara menurut para ahli. Kami mengambil ada 3 ahli di sini. Yang pertama adalah John Locke dan Rousseau. Negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Yang kedua adalah Max Weber, yaitu negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Dan yang ketiga adalah menurut Mark Iver, sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Lanjut, di sini kita akan mendefinisikan apa sih itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Nah, ini adalah organisasi sistem pemerintahan negara. Dalam sistem pemerintahan negara itu organisasinya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah organisasi pemerintahan dalam garis horizontal yang meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Yang kedua ada organisasi sistem pemerintahan dalam garis vertikal, yaitu negara serikat dan negara kesatuan. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam sistem pemerintahan negara. Jadi yang pertama ada sistem pemerintahan parlementer, di
Sistem ini menitik beratkan pada hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan penyelenggara pemerintah sehari-hari diserahkan kepada menteri. Dan yang kedua, ada sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen, tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Oke, selanjutnya ada apa aja sih sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia? Jadi Indonesia itu pernah menggunakan sistem pemerintahan Indonesia menurut konstitusi RIS. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1950. Dan yang ketiga ada sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum diamandemen. Dan yang terakhir dan juga masih digunakan adalah sistem pemerintahan setelah amandemen. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada lembaga-lembaga negara. Next. Yang pertama ada presiden, di mana tugas dan wewenangnya itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 tentang peraturan presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif. Beberapa tugas dan wewenangnya ada mengangkat dan memberhentikan menteri, mengesahkan rancangan undang-undang, mengajukan rencana APBN yang dibahas dengan DPR dengan pertimbangan DPD, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, serta amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Selanjutnya ada wakil presiden. Tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 4 ayat 2, yang beberapa tugas atau wewenangnya adalah membantu presiden dalam kewajibannya, menggantikan presiden jika mengundurkan diri, berhalangan atau meninggal dunia saat masa jabatannya, memperhatikan khusus nampung malah di kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu mengawasi operasional pembangunan dari Inspektur Jenderal, Departemen maupun non-departemen. Next. Selanjutnya ada MPR, yaitu keanggotaannya diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945. Tugas dan wewenangnya meliputi mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu, memberhentikan presiden atau wakil presiden jika tidak melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya yaitu DPR, memiliki 3 fungsi. Fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang bersama presiden. Fungsi anggaran, membahas dan memberi tidak atau setujunya pada rancangan undang-undang APBN. Fungsi pengawasan, yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya DPD, diatur dalam pasal 22 ayat 1, 23 UUD 1945, yaitu mengajukan pada DPR rancangan undang-undang tertentu, memberikan pertimbangan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, mengawasi pelaksanaan UU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan ke DPR. Selanjutnya ada BPK, diatur dalam UUD 1945, nomor 15 tahun 2006. Fungsinya ada operatif, yaitu pemeriksaan, pengawasan, penyelidikan atas pengelolaan kekayaan. Fungsi yudikatif, yaitu menuntut perbendaharaan dan pegawai negeri bukan bendahara jika melanggar hukum. Fungsi advisory, yaitu memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang pengelolaan keuangan negara. Next. Selanjutnya ada MA, memiliki beberapa fungsi seperti peradilan, pengawasan, mengatur, nasihat, administratif, dan lainnya. Kewajiban dan wewenangannya yaitu mengadili tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan, memberi pertimbangan presiden, memberikan gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya yaitu MK, diatur dalam pasal 24C ayat 2
yaitu mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Selanjutnya ada KY. Kewenangannya itu diatur dalam pasal 13 UU nomor 18 tahun 2011, yaitu satu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA, dan keluhuran martabat perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH dengan MA, menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Selanjutnya ada Bank Sentral atau yang kita kenal dengan BI, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu tugasnya menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran dan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan mengatur mengawasi bank. Terakhir ada KPU, di mana wewenangnya itu diatur dalam pasal 13 UU nomor 7 tahun 2017. Tugasnya yaitu membentuk dan menetapkan tata kerja KPU, PPK, PPPS, PPLN, menetapkan peraturan KPU setiap pemilu, mengumumkan hasil pemilu dengan tingkat nasional, menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit kampanye pemilu, dan laporan sumbangan dana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan daerah Indonesia. Next. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang mana pada daerah-daerah provinsi tersebut dibagi menjadi beberapa daerah kabupaten maupun kota. Jadi dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia ini terdiri dari yang pertama, pemerintahan daerah provinsi. Pada pemerintahan daerah provinsi ini terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Yang kedua, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, yang mana pada pemerintahan daerah kabupaten atau kota ini terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Next. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, sampai dengan kepala desa. Next. Dalam konstitusi negara kita, pada pasal 1 ayat 2 UUD RI 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Makna kedaulatan rakyat yang dimaksud ini sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang terakhir dalam wewenang untuk membuat keputusan. Next. Adapun pentingnya pemilu yang pertama, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sebagaimana tadi pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan sebelumnya. Terus yang kedua, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Yang ketiga, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sedangkan yang terakhir, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Next. Adapun tahap penyelenggaraan pemilu legislatif sebagaimana diatur pada UUD nomor 10 tahun 2008 meliputi yang pertama, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Yang kedua, pendaftaran peserta pemilu. Yang ketiga, penetapan peserta pemilu. Yang keempat,
penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Yang kelima, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau daerah. Yang keenam, masa kampanye. Yang ketujuh, masa tenang. Yang kedelapan, pemungutan dan penghitungan suara. Dan yang terakhir, penetapan hasil pemilu. Dan yang terakhir, pengucapan janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah elemen pemerintah daerah. Next. Secara filosofis, elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintah daerah sebagai suatu entitas pemerintahan, sedikitnya ada 7 elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah, dan ketujuh elemen dasar tersebutlah yang juga akan menjadi sasaran utama dalam melakukan review terhadap perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Adapun ketujuh elemen dasar tersebut adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama ada kewenangan atau urusan pemerintah. Yang kedua kelembagaan, ketiga personil, yang keempat keuangan daerah, yang kelima perwakilan daerah, keenam pelayanan publik, yang ketujuh pembinaan dan pengawasan. Next. Ya, elemen dasar yang pertama yaitu kewenangan atau urusan. Elemen dasar pertama ya dari pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan pengaturan dalam UU 32 tahun 2004. Dalam pasal 11 ayat 1 UU 32 tahun 2004 ada 3 kriteria yang dipakai dalam membagi urusan pemerintahan, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Untuk yang kedua, kelembagaan. Elemen dasar yang kedua dari pemerintah daerah adalah kelembagaan daerah. Kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Ada 2 kelembagaan penting yang membentuk pemerintah daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik, yaitu kelembagaan kepala daerah dan DPRD, dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah seperti dinas, badan kantor, dan sekretariat. Next. Untuk elemen dasar yang ketiga yang membentuk pemerintah daerah adalah adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Personil daerah tersebut yang pada gilirannya menjalankan kebijakan publik strategis yang dihasilkan oleh pejabat politik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil akhir dari pemerintah daerah. Untuk elemen dasar yang keempat yaitu keuangan daerah. Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah maupun bersumber dari dana perimbangan yang diberikan ke daerah. Adanya sumber keuangan yang memadai akan memungkinkan daerah tersebut untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Next. Untuk elemen yang kelima yaitu perwakilan daerah. Secara filosofis, rakyat yang mempunyai otonomi daerah tersebut adalah daerah yang mempunyai wakilnya sendiri. Namun secara praktis tidak mungkin masyarakat untuk memerintah bersama. Untuk itu, maka dilakukan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan mandat rakyat dan mendapatkan legitimasi dari rakyat daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada 2 kelompok yang mewakili pelaksanaan otonomi daerah yang dipilih rakyat. Pertama yaitu DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislasi daerah. Yang kedua adalah kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah. Untuk elemen dasar yang keenam yaitu pelayanan publik. Hasil akhir dari pemerintahan daerah adalah tersedianya good and service yang dibutuhkan masyarakat. Secara lebih detail, good and service tersebut dapat dibagi dalam 2 klasifikasi sesuai dengan hasil akhir yang dihasilkan pemerintah daerah. Pertama, pemerintahan daerah menghasilkan public goods, yaitu barang-barang untuk kepentingan masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah,
pasar, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, Pemda menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik seperti menerbitkan akte kelahiran, KTP, KK, IMB, dan sebagainya. Pada dasarnya, pengaturan publik dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Next. Untuk elemen yang ketujuh yaitu pembinaan dan pengawasan. Elemen dasar ketujuh yang membentuk pemerintah daerah adalah pengawasan. Argumen dari pengawasan adalah adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencegah hal tersebut. Maka elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih. Dalam konteks pembinaan ini, berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan adalah agar Pemda dapat menjalankan otonominya secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Ketujuh elemen dasar di atas merupakan elemen generik yang membantu pemerintah daerah. Setiap perubahan kebijakan desentralisasi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap ketujuh elemen dasar tersebut. Setelah reformasi, daerah mempunyai diskresi yang tinggi dalam pengelolaan ketujuh elemen dasar tersebut. Namun, seluas apapun otonomi daerah di Indonesia, penyelenggaraannya tetap dalam koridor Konstitusi UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini itu dibagi menjadi dua jenis pembagian kekuasaan. Yang pertama itu desentralisasi dan yang kedua adalah dekonsentrasi. Di mana desentralisasi ini adalah urusan pemerintah diserahkan kepada bagian administratif secara langsung. Sedangkan ketika dekonsentrasi itu urusan pemerintah dilimpahkan kepada lembaga pusat yang ada di salah satu daerah seperti gubernur. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dibagi menjadi 4 hubungan. Yang pertama adalah hubungan keuangan, hubungan wewenang, hubungan pelayanan umum, dan yang terakhir adalah hubungan pemanfaatan SDA dan sumber daya alam lain. Di hubungan yang pertama ini adalah hubungan wewenang, itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada pembagian urusan pemerintah, kriteria pembagian urusan pemerintah yang menjadi urusan pempus atau pemerintah pusat, yang keempat penyelenggaraan urusan pemerintah, dan yang terakhir adalah urusan pemerintah yang memiliki kewenangannya. Untuk yang pertama adalah pembagian urusan pemerintah, di mana dalam pasal 10 sampai 18 UU nomor 32 tahun 2004 itu dibagi dalam Indonesia itu pembagian urusan pemerintah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Yang kedua adalah urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi. Dan yang terakhir adalah urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Dan yang kedua ada kriteria pembagian urusan. Di kriteria ini ada 3 jenis kriteria. Yang pertama adalah eksternalitas, yang dalam pendekatannya ini pembagian itu dipertimbangkan dampak atau akibat yang akan timbul di masa depan. Dan yang kedua adalah akuntabilitas, di mana pendekatan ini pembagian urusan pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah yang menangani sesuatu bagian urusan itu adalah tingkat pemerintah yang paling dekat dengan urusan tersebut. Dan yang ketiga adalah efisiensi, di mana pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah ini mempertimbangkan tersedianya sumber daya seperti personil, dana, atau peralatan untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan berbagai urusan. Dan yang ketiga adalah untuk hubungan wewenang yang ketiga itu ada urusan pemerintah yang menjadi urusan pempus. Pempus di sini adalah pemerintahan pusat. Jadi urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenang pemerintah dan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan susunan pemerintahan. Jadi di sini urusan pemerintahan itu sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Urusan pemerintahan pusat itu dibagi menjadi yang pertama itu ada politik luar negeri, di mana ini seperti mengangkat dan
mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan internasional, seperti itu. Dan yang kedua ada sistem pertahanan, di mana pemerintahan pusat ini mendapatkan kewenangan untuk mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata. Juga menyatakan damai dan perang kepada negara lain. Dan yang ketiga adalah bidang keamanan, di mana pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, dan menindak setiap orang yang melanggar hukum di negara. Yang keempat ada bidang justisi, di mana bidang ini itu mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, dan juga menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian. Yang kelima ada bidang moneter dan fiskal nasional, itu mencetak uang dan menentukan nilai uang, menetapkan kebijakan moneter dan mengendalikan peredaran uang dan sebagainya. Yang keenam ada agama, itu di sini adalah menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional. Terus juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan sesuatu agama. Yang tidak disebutkan tadi kan adalah urusan pemerintahan pusat. Nah, kalau misalnya yang urusan pemerintahan yang bukan urusan pemerintahan pusat itu ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam undang-undang juga. Nah, dari untuk selanjutnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Masuk ke tadi hubungan wewenang yang keempat, yaitu ada penyelenggaraan urusan pemerintah. Jadi di sini dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan itu, menurut pasal 10 ayat 3 UU nomor 32 tahun 2004, yang mana pemerintah itu melakukan yang pertama yaitu menyelenggarakan sendiri. Kemudian yang kedua, dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, atau juga dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa. Di samping itu, penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan tadi, pada pasal 10 ayat 3, pemerintah juga dapat melakukan yang pertama, yaitu menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Kemudian juga atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Dan poin yang kelima yaitu wewenang tadi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda atau pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ini diselenggarakan berdasarkan kriteria terdiri atas urusan wajib dan juga urusan pilihan. Urusan wajib sendiri artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib menurut penjelasan UU nomor 32 tahun 2004, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara seperti perlindungan hak konstitusional, pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum adalah kerangka menjaga keutuhan NKRI. Kemudian untuk urusan pilihan itu artinya baik untuk pemerintahan daerah ataupun juga pemerintahan kabupaten, maksudnya untuk pemerintahan daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten itu meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Oke, next. Nah, untuk hubungan
dalam hubungan antar pemerintah pusat dan daerah itu di sini ada 3 poin, yaitu keuangan, dan juga ada bidang pelayanan umum, dan yang terakhir ada bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang pertama, hubungan dalam bidang keuangan. Hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah itu pada pasal 15 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2004 itu meliputi sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah itu meliputi yang pertama, bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten. Dan yang kedua, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah. Dan juga yang keempat itu pinjaman atau hibah antar pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yaitu hubungan dalam bidang pelayanan umum. Di sini antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah secara vertikal itu meliputi yang pertama kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal. Kemudian yang kedua ada pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Dan yang ketiga ada fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Kemudian antar pemerintah daerah tadi dan juga secara horizontal itu meliputi yang pertama pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian yang kedua kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, dan juga yang ketiga pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pemanfaat sumber daya masuk ke poin yang keempat, yaitu hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang pertama di sini antara pemerintah dan juga pemerintahan daerah. Itu kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, kemudian pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. Kemudian yang kedua itu bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan juga yang ketiga penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Kemudian antar pemerintahan daerah tadi secara horizontal itu meliputi yang pertama pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian yang kedua kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar laut, dasar dan atau di dasar laut sesuai dengan perundang-undangan. Yang mana kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sendiri itu meliputi satu ada eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Kemudian yang kedua pengaturan administratif, kemudian yang ketiga pengaturan tata ruang, dan yang keempat penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. Kemudian yang kelima yaitu ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Oke, next. Oke, dari presentasi tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa yaitu
organisasi pemerintah Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Kinerja organisasi pemerintah ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan sumber daya yang dimiliki. Karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Akuntansi sektor publik sendiri menjadi penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan di organisasi pemerintah. Akuntansi sektor publik mengatur dan mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan juga bertanggung jawab, sehingga dapat minimalkan potensi korupsi, penyalahgunaan keuangan, dan juga pelanggaran hukum lainnya. Baik, mungkin untuk presentasi dari kelompok 2 cukup sampai di sini. Apabila memang ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menyimak. Presentasi kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.